Dari stadion yang terdiam karena striker andalan dilarikan ke RS, hingga jersey biru yang jadi simbol awal lembaran baru, Persib tak cuma bermain bola, mereka sedang menulis kisah. Striker Australia sampai angkat tangan mengaku kalah. Kapten tim bicara lantang soal mimpi hat-trick juara. Tapi di sisi lain, laga panas kontra rival abadi Persija justru terancam gagal digelar di Stadion Impian. Pertanyaannya, siapa yang siap, siapa yang gentar, dan siapa yang sebenarnya lebih layak menutup musim di puncak? Ini bukan sekadar sepak bola, ini soal harga diri. Dan malam ini, semuanya terungkap. Kondisi terbaru Ramon Tanque usai dilarikan ke RS, cedera serius, ini kata dokter Persib. Suasana mencekam sempat terjadi di GBLA Sabtu malam, ketika striker anyar Persib Bandung, Ramon Tanque, tiba-tiba terkapar di lapangan. Striker asal Brasil itu langsung ditarik keluar lapangan dan dilarikan ke rumah sakit. Para bobotoh pun harap-harap cemas. Apa Ramon alami cedera serius? Dokter tim Persib, Wira Prasetya, akhirnya buka suara. Ia menyebut tidak ada kerusakan serius pada tulang atau jaringan keras. Cedera Ramon terjadi di bagian jaringan lembut antara tulang rusuk, yakni otot-otot di antara tulang rusuk. Meski begitu, sang striker tetap butuh waktu untuk pemulihan. Diperkirakan, Ramon hanya butuh waktu istirahat selama 1-2 pekan, dan setelah itu bisa kembali memperkuat Maung Bandung. Sementara itu, pemain lain seperti Mat Ricardi yang sempat tertatih juga dilaporkan tidak mengalami cedera serius. Hanya benturan ringan setelah pertandingan intens melawan Western Sydney. Jadi bobotoh bisa sedikit tenang, cedera Ramon bukan akhir segalanya. Ini hanya jeda sebelum ia kembali menggila di lini depan Persib. Putros kaget. Baru kali ini pakai jersey biru. Reaksi jujur pemain timnas Irak bikin bobotoh tersentuh. Malam pesta biru di GBLA tak hanya jadi panggung perkenalan skuad Persib, tapi juga jadi momen spesial bagi pemain belakang anyar, Frans Putros. Bek timnas Irak itu mengaku terkesan dengan jersey anyar Persib produksi Kelme. Dan secara mengejutkan, ini akan jadi pertama kalinya dalam karir profesionalnya memakai jersey berwarna biru di pertandingan resmi. Ini jersey yang sangat bagus, dan saya menyukainya, ucap Putros dengan ekspresi tulus. Putros memang baru bergabung sejak pemusatan latihan di Thailand, tapi kedekatannya dengan atmosfer Maung Bandung terasa cepat terbangun. Bahkan soal jersey pun, ia punya pilihan favorit. Favorit Putros justru adalah jersey away yang didominasi warna putih. Mirip dengan warna timnas Irak yang sudah lama ia bela. Warna putih adalah favorit saya. Saya tak sabar memakainya di pertandingan, ungkap Putros. Jersey bukan sekadar kostum, tapi simbol awal dari komitmen. Dan bagi Putros, warna biru Persib kini jadi lembaran baru dalam perjalanan karir internasionalnya. Dihajar Persib, striker Australia ngaku pantas juara lagi. Persib Bandung kembali menunjukkan kelasnya sebagai juara bertahan Liga Indonesia. Dalam laga uji coba internasional melawan klub papan atas Liga Australia, Maung Bandung menang tipis 1-0 di Stadion GBLA Sabtu malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh William Marsilio di menit ke-60, memanfaatkan kesalahan lini belakang Wanderers. Meski tim tamu mendominasi penguasaan bola,
mereka gagal menembus pertahanan kokoh Persib. Yang menarik, striker Wanderers, Costa Barbarouses, terang-terangan mengakui kualitas Persib. Ia menyebut, tak heran jika tim asal Bandung ini mampu meraih gelar back-to-back juara. Katanya wajar Persib bisa juara berturut-turut, karena mereka memang tim yang sangat bagus. Menurut Barbarouses, laga ini jadi pelajaran penting karena mereka menghadapi gaya bermain berbeda yang tak biasa dijumpai di Liga Australia. Ia juga memuji atmosfer pertandingan dan pengalaman berharga yang dirasakan timnya. Persib tak hanya menang, tapi juga mendapat pengakuan dari lawan internasional. Sebuah sinyal kuat bahwa Maung Bandung siap mempertahankan mahkota juara musim ini. Klok belak-belakan, jersey baru Persib bisa jadi tanda hat-trick juara. Di balik kemenangan tipis atas Western Sydney Wanderers di JBLA, ada sorotan yang lebih besar. Sang kapten, Mark Klok, tak hanya memuji performa tim. Ia menyimpan mimpi besar yang perlahan mulai ia percayai lagi. Sudah sebulan kita bersama dan saya pikir kita makin nyambung, ucap Klok. Belum 100% tapi permainan mulai terasa dan hari ini lumayan baik. Ia juga tak meremehkan kualitas lawan dari Australia. Mereka berani pegang bola, pressing bagus. Tapi kemenangan ini penting buat kepercayaan diri. Tapi yang tak kalah menarik, Klok juga bicara tentang jersey anyar yang dirilis di Pesta Biru 2025. Saya suka semua desainnya, mungkin yang putih paling saya suka. Tapi kualitasnya oke banget. Dan jangan lupa shopping, kata Klok sambil tersenyum penuh percaya diri. Namun saat ditanya harapan pribadi, Klok tak ragu menjawab, hat-trick juara, itu harapan saya. Jersey bisa berganti, formasi bisa berubah, tapi mental juara, itu tak pernah pudar. Dan Mark Klok, dia sedang memimpin barisan untuk sejarah ketiga kalinya. Kalau kamu percaya mimpi itu bisa diulang, tekan like-nya, share harapanmu, dan pastikan kamu jadi saksi, bukan penonton. Hat-trick bukan mimpi, ini Persib. Persija gagal jamu Persib di JIS, Dirut I-League buka suara. Rivalitas terpanas di sepak bola Indonesia kembali memanas. Tapi, kali ini bukan di lapangan, melainkan soal venue pertandingan. Direktur Utama I-League, Ferry Paulus, menyatakan laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung tidak bisa digelar di Jakarta International Stadium atau JIS. Meski dalam jadwal resmi Super League 2025/2026 laga, itu dijadwalkan berlangsung di JIS pada pekan ke-32, tanggal 10 Mei 2026, Ferry menegaskan venue ini belum lolos verifikasi dari Mabes Polri. Alasannya, kapasitas maksimal JIS yang hanya sekitar 45-50 ribu. Penonton dinilai tak cukup menampung animo luar biasa dari supporter Macan Kemayoran dan Maung Bandung yang bisa tembus di atas 70 ribu penonton. Masalah utama ada di akses masuk dan keluar stadion yang dianggap belum ideal untuk laga sebesar Persija melawan Persib. Sebagai alternatif, kemungkinan besar pertandingan akan dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dianggap lebih siap menampung keramaian masif. Ferry juga menjelaskan alasan kenapa laga klasik ini digelar di akhir musim, untuk menjaga tensi kompetisi tetap tinggi hingga pekan terakhir. Apakah duel panas ini akan tetap berlangsung aman, atau malah memicu drama baru? Di balik setiap gol, ada kerja keras. Di balik setiap jersey, ada tekad. Dan di balik setiap berita malam ini, ada satu benang merah. Persib sedang menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar musim.
Kalau kamu percaya semangat ini pantas diperjuangkan, tekan like sebagai bentuk dukunganmu. Tulis di komentar, siapa menurutmu pemain kunci Persib musim ini? Dan yang paling penting, subscribe sekarang juga. Karena perjalanan belum selesai, dan kamu pantas jadi bagian dari sejarahnya.